Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan. Mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Susanto, pengertian budaya organisasi ialah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. 2. Menurut Robbins, budaya organisasi ialah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lainnya. Selanjutnya ialah mengenai konsep budaya organisasi. Secara umum, individu dilatar belakangi oleh budaya yang mempengaruhi perilaku mereka. Budaya menuntut individu untuk dan memberikan petunjuk kepada mereka mengenai apa saja yang harus diikuti dan dipelajari. Kondisi tersebut juga berlaku dalam suatu organisasi. Bagaimana pegawai berperilaku dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh budaya yang dianut oleh organisasi tersebut, atau diistilahkan sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk melalui 3 tahap proses. Yang pertama, bermula dari filosofi yang ditetapkan oleh pendiri organisasi seperti tradisi, kepercayaan, dan ideologi. Yang kedua, proses seleksi anggota organisasi untuk mencapai kesesuaian antara nilai-nilai individu dengan filosofi organisasi. Yang ketiga, proses sosialisasi sistem nilai perusahaan berjalan baik, maka akan terbentuk budaya organisasi. Guna mempertahankan budaya organisasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi karyawan baru dengan menggunakan prosedur standar dan mencari sifat khusus yang berhubungan dengan kinerja yang efektif. Perekrutan akan mewawancarai calon karyawan dan memisahkan gaya nilai yang tidak cocok dengan budaya organisasi. Yang kedua, penempatan kerja setelah orang yang tepat diterima bekerja. Yang ketiga, penguasaan kerja ketika cultural shock berakhir. Pengaruh budaya terhadap perilaku dan sistem nilai. Tahun 1996, Las mengatakan budaya organisasi mempengaruhi perilaku dan sebagai sistem nilai serta kepercayaan yang dianut bersama. Berinteraksi dengan anggota organisasi, struktur dan sistem pengawasan untuk menghasilkan norma-norma perilaku. Biasanya, budaya organisasi dipertahankan secara turun-temurun sejak organisasi didirikan, dan banyak dipengaruhi oleh pelopor atau pendahulu yang selalu berusaha mewariskan pada anggota-anggota baru. Pentingnya budaya organisasi. Budaya organisasi dinilai penting karena budaya menentukan suatu kepribadian organisasi secara keseluruhan dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku para anggotanya. Budaya yang dapat diamati ditemukan dalam upacara, ritual, cerita, pahlawan, dan simbol-simbol organisasi. Budaya ini berisikan penyebaran nilai-nilai yang mendasari organisasi. Dalam organisasi-organisasi dengan budaya yang kuat, para anggotanya berkelakuan dengan pemahaman yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan penting organisasi. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama, budaya memberikan nuansa identitas bagi karyawan. Yang kedua, budaya membantu menimbulkan komitmen karyawan terhadap sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Yang ketiga, budaya menambah stabilitas perusahaan sebagai suatu sistem sosial. Yang keempat, budaya adalah kerangka referensi bagi karyawan agar digunakan untuk menerima
berbagai kegiatan organisasional, dan juga sebagai pedoman bagi perilaku yang tepat. Faktor yang mempengaruhi pembentukan budaya organisasi. Yang pertama, karakteristik sosial masyarakat. Yang kedua, tipe masyarakat bisnis. Yang ketiga, kapabilitas dan kemampuan kendali perusahaan. Hubungan etika dan budaya, terdapat 3 faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan. Yang pertama, terciptanya budaya perusahaan yang baik. Yang kedua, terbangunnya suatu fungsi organisasi berdasarkan saling percaya. Yang ketiga, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis. Yang pertama, mentalitas para pelaku bisnis, terutama top manajemen yang secara moral rendah, sehingga berdampak pada seluruh kinerja bisnis. Yang kedua, faktor budaya masyarakat yang cenderung memandang pekerja bisnis sebagai profesi yang penuh dengan tipu muslihat dan keserakahan serta bekerja mencari untung. Yang ketiga, faktor sistem politik dan sistem kekuasaan yang diterapkan oleh penguasa, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang jauh dari nilai-nilai moral. Pengaruh etika terhadap budaya. Etika personal dan etika bisnis merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, dan keberadaannya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku manajer yang terinternalisasi menjadi perilaku organisasi yang selanjutnya mempengaruhi budaya perusahaan. Studi kasus. Seorang pelaku perusahaan dari Amerika mendapat order daging sapi dari pelaku usaha lain asal Indonesia. Sebagaimana diketahui, sebagian besar warga Indonesia merupakan penganut agama Islam. Jadi, masalah daging sapi tidak hanya berhubungan dengan standar kesehatan, tapi juga berkaitan dengan proses penyembelihan hewan ternak yang harus sesuai dengan syariah. Padahal di Amerika sendiri, proses penyembelihannya tidak pernah memikirkan urusan tersebut. Perbedaan budaya serta cara pandang seperti ini mengakibatkan pesanan yang sebenarnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak bisa menjadi batal, bahkan berujung pada gugatan. Menurut analisa kelompok kami, sebelum perjanjian jual beli daging sapi tersebut dibuat, seharusnya juga dicantumkan bahwa pengusaha dari Amerika harus bisa mendatangkan daging sapi yang proses penyembelihannya dilakukan sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, harus melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal, atau setidaknya perusahaan mampu memberikan keterangan halal atau tidaknya daging sapi tersebut. Saat ini, kasus bisnis internasional seperti yang disebut di atas memang sudah jarang terjadi, terutama di luar negeri. Masih banyak perusahaan makanan yang mengabaikan perihal seperti itu. Apalagi, Muslim di luar negeri merupakan penduduk minoritas, dan masih banyak sengketa lain yang sumber masalahnya berhubungan dengan budaya dan adat yang berbeda di masing-masing negara.